Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Jelang Annovaso. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial masih dengan topik yang sama, yaitu decoder 7 segment. Pada tutorial yang lalu kita sudah berhasil membuat tombol spin up dan spin down. Nah, dengan menggunakan menu developer, insert, scroll bar. Nah, pada tutorial kali ini kita akan mencoba memecahkan masalah, yaitu ketika bagaimana 8 tetap 8, 9, 7 segmentnya tetap membentuk angka 9. Lalu ketika 10 dia akan kacau. Kenapa? Karena pertama 10 itu desimalnya ada 2 digit, dan kedua tampilan display 7 segmentnya itu di sini hanya ada 1 digit, maka pemrosesannya akan menjadi kacau. Dengan demikian kita akan membuat bagaimana supaya 7 segmen ini bisa menampilkan 2 digit desimal sampai pada angka 15 desimal. Kenapa 15? Karena untuk 4 bit binary itu maksimal adalah 1111, yang artinya 15 desimal. Oke, kita akan mulai. Yang pertama adalah untuk membuat 2 digit 7 segmen, kita tidak usah merombak ini secara total. Kita bisa menggunakan formula decoder yang telah kita buat pada tutorial sebelumnya. Jadi nantinya apabila kita butuh untuk menambah kolom atau baris, kita tidak usah menghapusnya, tidak usah menghapus atau menggeser atau meng-copy paste yang kita buat. Cukup kita blok kolom atau barisnya, kemudian kita klik kanan, kita pilih insert. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk membuat decoder 7 segmen 2 digit desimal ini, saya menggunakan referensi pada artikel Seminar Nasional Telekomunikasi dan Informatika tahun 2018 di Bandung yang berjudul Decoder 4 bit binary code desimal untuk 2 digit 7 segmen. Ini ditulis oleh Saudara Christian Ismail dari Teknik Informatik Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, dan Saudara Noviadi Arif Rahman dari LIPI Bandung. Nah, dia mencoba membahas bagaimana kalau membuat decoder 7 segmen dengan sederhana, dengan gerbang logika yang sederhana, kombinasinya pun tidak banyak, tetapi efektif untuk menunjukkan angka dari 0 sampai 15, atau dalam arti 4 bit binary. Dia menggunakan metode, nah ini adalah tabel kebenaran. Anggap saja decoder yang telah kita buat itu adalah decoder existing ini, ya, dan nanti kita akan membuat hasilnya seperti ini, ya. Tapi perlu diingat, di sini mereka memakai kode, kalau saya kemarin itu ABCD dari kiri ke kanan. Kalau penulis artikel ini menggunakan ABCD dari kanan ke kiri. Mana yang lebih masuk akal? Bagi saya yang lebih masuk akal adalah artikel ini. Kenapa? Karena ketika nanti bertambah, sekarang kan 4 bit ya, nanti ketika bertambah menjadi 8 bit, maka angkanya itu tinggal hurufnya itu tinggal ditambahi A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dari situ nanti tambahnya itu ke kiri, ya, karena binary itu berkembangnya itu dari kanan ke kiri,
maka cukup masuk akal kalau kita gunakan pengkodean A, B, C, D dari kanan ke kiri seperti ini. Sehingga kita di sini bisa ubah A, B, C, D dari kanan ke kiri. Demikian pula notnya kita bisa ubah A, B, C. Sementara D kita belum memerlukan not. Nah, ini decodernya kita nanti tetap gunakan. Langkah berikutnya adalah di artikel ini dia menggunakan metode yaitu suatu penanda enable. Seperti ini rangkaiannya, ada rangkaian OR dan NOT B, C, D. Jadi di sini B plus C dan ini tabel kebenarannya ada di sini. Anda bisa cari artikelnya, bisa ketik di Google, nanti akan muncul decoder 4 bit binary code desimal BCD untuk 2 digit 7 segmen. Nanti akan muncul sendiri di Google. Nah, kita lanjutkan. Setelah penanda enable, mereka juga menggunakan mode 2 digit. Nah, mode 2 digit A, mode 2 digit B, dan mode 2 digit C. Begini tabel kebenarannya. Dan yang terakhir, pada digit pertama atau digit puluhan, dia menggunakan rangkaian seperti ini. Sementara pada digit satuan secara lengkap menggunakan rangkaian gerbang logika seperti ini yang dimasukkan ke dalam decoder. Nah, inilah perlunya tadi kenapa saya katakan bahwa decoder yang sudah kita buat tidak perlu dibuang, cukup kita pakai lagi di sini. Nah, sehingga pekerjaan kita akan lebih sedikit. Baik, formula untuk penanda enable dan mode ini sudah saya rangkum di sini, ya. Nah, sudah saya rangkum di sini. Nanti bisa notepad ini bisa Anda download di tautan yang saya sediakan di deskripsi. Apabila dirasa video ini terlalu cepat, Anda bisa pelankan, atau kurang cepat ya Anda bisa cepatkan waktunya. Apabila kurang jelas bisa diulangi lagi atau di pause. Oke, saya lanjutkan. Kita akan membuat tabel mode dan tabel enable, not enable, serta digit pertama dan digit keduanya. Jadi yang pertama kita harus membuat dulu sebelum masuk ke tabel kebenaran untuk mode, kita buat dulu tabel kebenaran untuk segmen atau displaynya kita urusi dulu gitu. Seperti yang tadi saya bilang, kita bisa blok di sini 1 2 3 4, klik kanan, insert, akan muncul di sini. Bisa kita sempitkan sedikit, 1 2 3-nya ini kita mengikuti ini ada 28. Sementara 4-nya ada 48. Nah, kemudian karena kita hanya butuh koneksi 7 segmennya, kita hanya copy bagian yang ini. Kita copy bagian ini, kita letakkan ke paling atas. Nah, jadi seperti ini. Kita bisa tandai di sini. Di sini misalkan ini 1 atau digit pertama atau puluhan. Ini supaya ya penanda saja supaya kelihatannya. Yang ini 2,
Oke. Ini 16. Oke. Ini jadi satuan dan ini puluhan. Oh, ini ada. Ini juga harus dilengkapi supaya kelihatan rapi. Kita copy, kita paste di sini. Nah, dengan kelihatan rapi kan kita enak nanti mengerjakannya. Berikutnya adalah kita harus, oke, kita kembalikan dulu ini ke satuan biar nanti tidak bingung. Kita membuat displaynya, kita blok dari sini ke sini. Kemudian kita klik kanan, insert, maka akan tertambahkan kolom di sini. Berikutnya dari sini ke sini kita blok sampai bawah, kita copy, kita paste di sini. Nah, akan nyambung di sini 2 buah digit. Kita sempitkan seperti ini. Nah, akan nyambung 2 buah digit. Kita coba kecilkan sedikit. Nah, seperti ini tampilannya. Kita bisa perbaiki garis-garisnya atau garis tabelnya supaya kelihatan lebih rapi. Kita pilih no border. Sama juga kita pilih no border. Kemudian kita pilih yang paling luar, tick outside border, jadi kelihatan tebal seperti ini. Ini juga kita tambahkan sama, Nah, berikutnya kita lihat conditional formattingnya. Kalau di sini tentu saja dia mengacu pada kolom I8. Sini kelihatan I8. I8 berarti ini. Nah, berarti betul bahwa ini nanti akan menunjukkan digit kedua. Kalau digit pertamanya bagaimana? Ya kita conditional formatting ulang. Ya, dari sini. Kemudian kita conditional formatting dari I8 kita ubah ke I4. I8 nya kita hapus, kita ubah ke I4. Oke. Oke. Nah, dia putih karena dia 0. Demikian pula di sini conditional formatting dari J8 kita ubah ke J4. Kalau kayak gini kita sudah ketemu polanya ya, pokoknya dari 8 dirubah ke 4 gitu ya. Oke, kita sudah ketemu polanya, kita okekan, dia kosong. Kita pakai kontrol, conditional formatting, manage. Jadi dari 8 kita ganti 4. Oke. Nah, kalau kita menggunakan program atau software itu supaya lebih mudah, kita cari saja polanya, nanti pekerjaan kita akan lebih mudah. L8 jadi L4. Oke, 2 kali. Dan yang terakhir G, dari O8 menjadi O4. Nah, tampilannya sekarang seperti ini. Kita coba tes. 1 1 1, dia bisa merah. Tuh, 1 1
1. Artinya apa? Artinya dia berfungsi dengan baik. Demikian pula saat kita tes 000 dia berfungsi ya. Selanjutnya langkah kedua adalah membuat penanda-penanda ini, mulai dari mode dan penanda enable-nya. Kita langsung lihat formula yang saya buat. Nah, untuk mode seperti ini rumusnya. Jadi kita buat dulu di sini, kita buat di bawah sini saja ya. Mode. Mode. Oh sorry, kita lihat modenya ada ABC. Berarti di sini A mode, B mode, dan C mode. Kita bold. Kita bisa lebarkan sedikit supaya kelihatan. Kemudian kita berikan garis. Kita mulai dari A mode. A mode-nya itu sama dengan A, berarti kita kasih sama dengan A di sini. Enter. Akan di sini kolom G8. Kemudian B mode-nya sama dengan not B. B mode-nya sama dengan not B, berarti sama dengan not B ini. Kita enter. Kemudian yang terakhir C mode-nya adalah N, C, dan B. Kita lihat di sini apakah betul. C mode-nya adalah di sini. C mode-nya adalah N, B, dan C. Kita copy, kita pindahkan ke sini. C dan B. Kita enter. Sudah, mode sudah. Berikutnya kita akan membuat penanda enable. Penanda enable yaitu enable 2 digit dan not-nya. Ya. Kita coba buat di sini. Enable 2 digit dan not-nya. Ini juga kita merge center supaya kelihatan bagus dan runtut. Jadi ketika kita nanti mencari di mana sih tempatnya, oh di sini, itu enak gitu ya. Oke. Untuk enable 2 digit kita menggunakan if, ini gerbang logikanya ya, N, D, or C dan B. Jadi kita lihat di skema ini, penanda enable N, D, or B plus C. Kita copy formula ini, kita letakkan di sini, kita letakkan di sini saja. Nah,
C dan B. C salah sebenarnya. Sebentar, kita lihat lagi formulanya. Ini si mode ya, bukan yang ini. Enable 2 digit. Kita paste di sini. D or C dan B. Kita enter. Nah, ketemu enable-nya. Sekarang node-nya tentu saja kita menggunakan formula node. Ini kurung, tambahkan kurung. Oke, kita copy. Kita paste di sini. Not enable-nya di kolom E37, kita enter. Enable dan not enable-nya sudah. Kita sekarang lihat lagi rangkaiannya utuh. Nah, rangkaian utuhnya seperti ini. Jadi enable itu tempatnya di sini. Enable ini nanti akan masuk ke gerbang logika untuk menentukan digit pertama. Ya. Kemudian not enable ini juga akan menentukan dia masuk ke sini digit pertama, dan dia akan menentukan digit kedua karena dia masuk ke rangkaian gerbang logika di sebelah sini, sebelah atas ini. Nah, jadi enable ini sangat penting. Untuk apa? Untuk mengaktifkan apakah digit pertama itu ada nilainya. Yang kedua, untuk mengubah digit kedua atau satuan ini agar ketika dia misalkan 11, dia nggak ditulis apa-apa, tapi dia kembali lagi ke angka 1 gitu loh. Setelah 10, 11, dia digit keduanya ini balik ke angka 1, 2, 3, sampai 5 begitu. Nah, penanda enable ini memengaruhi sini dan memengaruhi digit pertama. Lalu kemudian mode tadi tempatnya di sini. Nah, mode ini akan memengaruhi digit pertama, digit kedua atau satuan. Ya, memang karena mode itu untuk memengaruhi satuannya, sementara enable itu satuan dan pulangnya semua dipengaruhi. Oke, kita lanjut saja. Kita coba untuk digit pertamanya puluhan, karena di sini ada ya, kita ada tabel kebenaran, maka kita harus susun lagi tabel kebenarannya di sini. Kita bisa blok ini, lalu kemudian kita unsert supaya tidak terjadi terjadi hilang formula yang telah kita buat, supaya tidak hilang. Nah, setelah kita insert seperti ini, kita coba sempitkan dulu. Ini terlalu lebar. Kita copy ini, kita paste di sini. Ini tentu saja kacau ya, karena belum kita kasih formula. Kita bisa tulisi ini sebagai digit pertama atau puluhan. Kita bisa perbesar sedikit. Ini kita hapus saja supaya tampilannya lebih bagus. Nah, berikutnya yang ini kita bisa tuliskan sebagai digit kedua
atau satuan. Oke. Jadi sama seperti ini, 1 2 dan 1 2, maka di sini juga ini juga mestinya ditulis ya 1 dan 2 seperti ini. Nah, ini semata-mata supaya nanti logika kita itu terbangun. Baik, selanjutnya adalah untuk digit pertama itu menggunakan enable N. Untuk A, untuk apa namanya, 7 segmen A, D, E, F ini sama. A, D, E, F sama ya. A, D, E, F ini sama. Apa yang saya buat ini berbeda dengan pada artikel ini. Kenapa? Karena pada artikel ini mereka memakai asumsi bahwa di sini itu adalah segmen yang mana dia common katoda. Artinya katodanya dikumpulkan menjadi satu, lalu kemudian dia harusnya dialirkan melalui gerbang logika. Kalau saya memakai asumsi common anoda, di mana voltase positif itu melewati gerbang logika, kemudian negatifnya atau groundnya dikumpulkan dari 7 segmen atau common anoda itu tadi. Oleh karena itu kita memiliki perbedaan antara 7 segmen decoder yang ada di artikel ini dengan yang kita buat di Excel. Oke, kita jelaskan perbedaannya. Perbedaannya adalah jika pada artikel ini kita lihat A, D, E, F ya, A, D, E, F, A, D, E, F. Ini N, enable dan selalu positif. Kita rubah A, D, E, F ini N, not enable dan selalu positif. Jadi kita bisa tulis perubahannya di sini. Ini enable ya. Ini justru sebenarnya adalah not. Kita bisa tambahkan not di sini. Nah, seperti itu. Lalu kemudian kita lihat lagi pada pada B dan C, maka dia di sini N, enable 2 digit dan selalu off. Tetapi karena kita memakai perubahan tadi, ada common cathode dan common anode, di sini kita menggunakan OR N, enable, OR enable dan selalu 1. Jadi kalau di sini selalu 0, kita menggunakan selalu 1. Sehingga kita bisa lihat perubahannya di sini. Ini selalu 1, kita bisa potongkan, kita potong saja di sini. Pastikan lagi, kita rotasi 90 derajat, kita letakkan di sini. Nah, ini selalu on ya, selalu on, ini selalu on ini, dan dia OR dengan enable, sehingga ini bukan N tapi ini OR. Kita potong N nya. Sini kita potong OR-nya.
rangkaiannya seperti ini. Oke, ini sudah bisa berfungsi di rangkaian kita. Ini not ya, tadi perubahan pertama, perubahan keduanya adalah di sini OR. Dan kita lihat perubahan ketiganya adalah di G ini. Di sini N nilai F, karena ini paralel dengan F ya, paralel dengan F, paralel dengan E, maka kita sebut saja nilai F dan penanda enable. Cuma ini N bukan OR ya. Jadi kita di sini juga mengubahnya, OR ini diubah menjadi N. Nah, itu seperti ini. Oke. Nah, maaf nanti misalkan yang membuat artikel melihat tutorial ini, saya menyampaikan terima kasih sudah mau susah-susah membuat artikel, dan saya minta maaf karena harus saya rubah untuk ke Common Anoda ini. Bukan saya, karena saya bingung kalau pakai Common Katoda itu ya, terus terang saja. Oke, kita lanjutkan. Rangkaiannya seperti ini, formulanya seperti ini. Jadi kita langsung masukkan saja digit-digit ini ke sini. Nah, karena ini masih decoder, kita ubah, kita masukkan yang A ini enable not dan selalu 1. Enable not ini dan selalu 1, kita copy dulu. D juga begitu, nilainya sama, jadi kita copy tadi terus kita paste. E juga sama, dan F juga sama. Sekarang yang B dan C, B dan C kita paste di sini. Ini enable saja, enable 2 digit di sini tempatnya. Kita copy dulu. Ini kita paste saja, enter. Sekarang yang G, kita lihat di sini, kita copy F dan enable. Kita gunakan F ini dan enable. Kita enter. Oh sorry, kita paste dulu, apa tadi yang salah. Oh di sini kita paste F dan enable, enter. Jadinya seperti ini. Sekarang kita hubungkan ini dengan yang nomor 1 ini, sama dengan A 1 puluhan, enter. Kita coba tarik. Nah, karena ini 9 maka di sini 09 ya. Kita lanjut ke 10.
ini sudah membentuk angka 1. Ini membentuk angka 1 sampai 15. Tetapi digit kedua atau satuannya ini belum. Nah, itu makanya tadi di digit kedua kita juga perlu input yang baru. Input yang baru itu menggunakan mode dan menggunakan penanda enable itu tadi. Input yang baru ini kan input yang lama. Input yang baru katakanlah kita buat di sini saja. Ada 4 ya, 1 2 3 4. Kita buat di sini. Sama notnya. Jadi bikin saja 1 2 3 4. Kita tanda dulu. Ini nanti kita tulis input baru. Yang di sini adalah notnya. Kita atur juga supaya rapi. Input yang barunya ini D. Saya masih ke bawah-bawah soalnya dengan yang tutorial awal saya bikin itu, sehingga kadang masih bingung. Nah, ini input barunya kita pindah ke sini saja. Input baru dan notnya. Apa formula input barunya? Kita bisa lihat di skema ini. Input barunya menggunakan nah, rangkaian seperti ini. Ini nanti bisa Anda runutkan sendiri dan samakan dengan persamaan yang saya buat. Ini formula yang saya buat. Kalau D, dia formulanya seperti ini. Kita copy. Ini D, kita masukkan nilai D dan enable-nya sini. Kita enter. Kemudian C, ini menggunakan Gmod, penanda enable, C, dan enable not. Dari artikel saya tidak mengubah bagian ini sama sekali karena memang sudah bisa beroperasi, kecuali yang untuk digit kedua tadi memang harus dirubah supaya bisa beroperasi dengan baik. Saya kira hal yang wajar, namanya kita mencoba bagaimana simulasi itu bisa dilakukan. Nanti akan saya jelaskan kenapa saya pakai Excel, bukan pakai seperti Proteus atau software penyusun gerbang logika yang lain. Akan jelaskan di bagian akhir. Oke, kita masuk ke sini dulu. B mode, penanda enable-nya B, enable not-nya. Kita enter. Dan terakhir adalah A ini adalah ya sama A.
Oke, notnya kita bikin, kita bisa ambilkan dari not yang ini. Kalau not tidak masalah ya, tidak ada masalah. Kalau not kita paste ke sini. Ini notnya kita ganti dari E8 menjadi D26, kita enter, kita tarik. Nah, jadi seperti ini. Oke, apalagi yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah di sini ada formula decoder. Formula decoder ini kita masukkan, kita ubah ya. Polanya adalah kalau semula di sini dia D8, maka dia diganti menjadi D26 ya. Kalau dia di sini E32, berarti not C ini kita rubah menjadi E27. Jadi kalau D8 kita ubah menjadi D26. Kalau ada E32 kita ubah menjadi E27. Begitu saja, lebih cepat nanti bekerjanya ya. Ini diganti 26, diganti 26, diganti 26. Kalau angka 8 kita ganti dengan angka 26, menyesuaikan kolomnya. Itulah gunanya kenapa kolomnya kita sejajarkan. Kalau 32 kita ganti 27. Ya, enter. Selanjutnya yang ini juga demikian. Jika 32 kita ganti 27, 32 kita ganti 27, kolomnya tidak berubah, hanya barisnya saja yang berubah. Kemudian yang C 26, 27, 26, kita enter. Yang D 27, 27, 26, 27, 26, 27, 26. Karena bagian ini banyak sekali. 27, 26, 26, enter. Selanjutnya bagian E ini 32 diganti 27. Pastikan tidak ada tanda titik koma yang terhapus atau kurung yang terhapus. 26, 27, F 26, 27, 27, 26, 27, 26, 27. Mantap. Terakhir G 26, 26, ini 27, 27, 26, 26, 27.
Ini sudah terhubung I32, sini I32, artinya kita coba cek 15 turun 14, ada kesalahan. 13 ada kesalahan, sepertinya masih ada kesalahan. Ada kesalahan di digit, kita bisa lihat D, kita coba cek D. D ada kesalahan, kita coba cek formula awal yang D. Nah, ini fatal sekali sebenarnya kayak gini ya. D ini kita cocokkan di sini. Not D, not C, D, not, tidak not, oh, ini tidak not, ini 26. Nah, seperti ini memang harus dicari. Oke, 1, 2, 3, 4 berfungsi, 5, 6, 7, 8. 8 ada masalah. Oke, kita coba lagi. ND8 itu di sini. ND8 1, F58. Oh sorry, ini not enable sebenarnya. Jadi ini harus dibenahi. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah temukan masalahnya. Ini not enable. Enter. Nah, 9, 8, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ya maksimal. Nah, jika kita runut ya, jadi Anda membuat ini harus melihat video saya dan juga melihat artikel ini. Anda pahami, Anda runut betul-betul, lalu melihat formula yang sudah saya bikin ini, bagaimana itu nyambung. Nanti Anda dengan melihat 3 tutorial yang saya bikin ini, Anda sudah sangat mengerti bagaimana gerbang logika kombinasi itu digunakan untuk membentuk suatu tampilan atau suatu proses yang bisa kita mengerti begitu. Karena binary itu kan bahasa mesin. Nah, seperti janji saya tadi, kenapa saya harus pakai Excel, kenapa tidak pakai Proteus dan sebagainya? Karena saya ingin betul-betul proses di gerbang logika ini dipahami, proses dasar ini. Walaupun nanti pada dasarnya, pada akhirnya ketika harus menyusun rangkaian elektronika yang menggunakan 7 segmen, itu pasti sudah ada decodernya. Decoder untuk satuan, puluhan, ratusan, itu sudah ada. Ya, bahkan sampai 10 digit 7 segmen itu sudah ada sebenarnya decodernya. Cuma kita kan nggak tahu prosesnya seperti apa ya. Nah, kita belajar ini supaya kita tahu prosesnya seperti apa. Nah, target saya hanya untuk 4 bit. Tapi nanti nggak tahu ya, ada kesempatan apa tidak, saya akan membuat tutorial sampai 8 bit, sehingga tampilan seperti ini bisa sangat mudah kita
pahami. Kira-kira seperti itu. Kita coba jalankan lagi ya. Nah, dan kesalahan-kesalahan seperti tadi, kesalahan formula dan sebagainya memang harus kita minimalisir dengan sangat hati-hati supaya tidak ada yang namanya kesalahan gitu. Itu saja tutorial ketiga tentang decoder 7 segmen dari saya. Semoga Anda bisa menduplikasi apa yang saya buat dan Anda kembangkan sendiri dengan kemampuan dan imajinasi Anda. Yang penting jangan berhenti belajar, terus belajar, nikmati proses belajar, nanti hasilnya akan kita nikmati kemudian gitu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga Anda selalu sehat dan berbahagia.